Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, masih kita akan berbicara tentang zuhud, tentang bagaimana kita menyikapi dunia yang dia mempesona, menggoda, sehingga tidak sedikit gara-gara dunia dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang yang taat kepada Allah, yang rajin beribadah, bahkan yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Tapi tatkala Allah bentangkan bagi dia dunia, ternyata dia tidak mampu untuk menahan ambisinya. Padahal dunia itu akan dia tinggalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalami dua fase dari kehidupan para sahabat Nabi. Yang pertama, fase tatkala mereka susah. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibentangkan itu dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan, sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam menginformasikan kepada para sahabat bahwasanya Persia, Romawi, Yaman, mereka akan takluk. Islam akan sampai di mana ada malam dan siang. Akhirnya, ada banyak harta berlimpah ruah yang diterima oleh para sahabat. Lalu apa sikap Umar? Ini yang akan kita bahas. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه Muslim. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia bercerita bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata terkait apa yang diperoleh orang-orang berupa dunia. Suatu ketika aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk perutnya seharian penuh. Beliau tidak mendapatkan kurma terburuk sekalipun yang bisa dipergunakan untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, memberikan nasihat, pencerahan kepada orang-orang yang mungkin tahu enaknya. Mereka merasakan kenyamanannya. Maka perlu diingatkan supaya mereka tidak melampaui batas. Para sahabat Nabi tatkala Allah membukakan pintu dunia buat mereka, alhamdulillah, dunia itu tidak membuat mereka melampaui batas mereka. Tapi ada generasi-generasi yang tidak pernah susah. Generasi-generasi yang merasa nyaman saja. Sehingga dunia ini membuat mereka melampaui batas, melakukan dosa, hidup sekedar untuk memuaskan nafsunya saja. Makanya kadang-kala orang tua perlu mengingatkan anaknya yang pernah hidup susah. Yang anaknya mungkin merasakan kenyamanan itu. Dia ingin sesuatu, alhamdulillah, bisa dia dapatkan. Pakaian yang bagus, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman pula, yang dulu orang tuanya berjuang. Dan di sini Umar bin Khattab mengingatkan itu para sahabat. Mengingatkan para tabi'in, generasi selanjutnya. Bagaimana Rasulullah SAW, kalau dunia ini sebagai salah satu bentuk kehormatan yang Allah berikan kepada manusia, maka pasti orang yang terhormat akan mendapatkannya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi buktinya, Umar mengatakan kepada mereka, laqad ra'aitu. Aku benar-benar telah melihat. Siapa yang dilihat? Manusia terindah, yang pernah menginjakkan kakinya di muka. Apakah dia tinggal di rumah yang besar, dengan segala fasilitas yang nyaman? Dia hidup di rumah yang kecil. Dan yang dilihat oleh Umar bin Khattab, Rasulullah SAW, yadhallul yawm, seharian penuh, beliau melipat perutnya. Kenapa? Dikatakan, ma yajidu minad daqal ma yamla'u bihi batn. Sampai kurma yang jelek-jelek pun nggak punya, nggak ada yang bisa dimakan. Itu Rasulullah SAW. Maka kita yang sekarang ini mendapatkan kenikmatan berlebih. Kita buka lemari es kita mendapatkan semua buah yang kita bisa konsumsi kapan saja. Yang kadang-kala kalau kita belanja, kita akan penuhin tuh kulkas.
kue-kue, makanan ya Masya Allah, sarapan pagi, ada susu, ada apalagi jagung yang kasih susu itu, sereal, popcorn apa itu. Nah, kalau kita lihat ya orang ketika makan di hotel sarapan semua makanan ada. Apakah tatkala engkau tinggal di hotel yang mewah, mendapatkan pelayanan begitu indahnya, itu tanda Allah memuliakan? Tidak. Rasulullah SAW sampai kurma yang buruk, dagel ini ya, ini kurma yang buruk jenis apapun, la sukari, wala ajwa, wala sugai, apa aja yang buruk nggak ada. Sekarang kalau dapat kurma buruk dibuang sama orang. Dulu dimakan itu pun nggak dapat gitu. Maka Umar ingin mengingatkan. Dan kita pun harus ingat dengan kehidupan Rasulullah SAW. Kalau saat pandemi sebagian kesulitan secara ekonomi. Saat pandemi mungkin kau nggak tahu besok mau makan apa. Saat pandemi mungkin kau nggak bisa bayar uang sekolah buat anak. Ingat engkau punya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kalau mau kasih, Allah tinggal katakan kun. Tapi ada manusia-manusia yang tatkala dikasih dia lupa. Allah memberikan musibah ini sejatinya untuk memberikan karunia kepada kita. Agar kita semakin dekat sama Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.